Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umurnya wa din wa salatu wassalamu ala sahabi rabbi mursalin wa ala sahabi azmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam al iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. So, cara mudah bahagia itu. Jadi orang kadang-kadang berpikir, jadi sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita itu untuk bahagia. Contoh untuk bahagia, untuk senang, selalu senang. Contohnya Nabi Adam dulu, dan saya kaget dulu. Kok banyak orang kalau kita berpikir kan untuk menderita, tidak sob. Jadi Allah itu menciptakan kita untuk bahagia. Contohnya ketika penciptaan manusia pertama itu untuk bahagia. Manusialah yang harus bisa memilih mau bahagia mau sengsara. Dulu Nabi Adam diciptakan di surga sana itu tinggal minta apapun, bahwa dipikirkan datang, ada, tinggal ambil gitu. Atau kita nyalahkan Nabi Adam, kenapa engkau dulu makan buah khuldi gitu sehingga turun ke belakang? Enggak juga sob. Jadi itu prinsipnya kita. Jadi intinya gini, dalam diri kita ini diciptakan bahagia seharusnya. Apapun yang kita ciptakan bahagia, kitalah yang memilih untuk tidak bahagia. Kita berpikir kenapa kita selalu berpikir tidak bahagia, karena kita merasa kurang apapun. Kita pengen sesuatu yang bukan kemampuannya kita. Contoh, orang miskin, mohon maaf ya, bukan gimana, orang miskin tiba-tiba pengen mobil mewah gitu, pengen rumah hebat, mewah, pengen kayak istana. Boleh-boleh saja berpikir seperti itu, tapi harus berpikir sesuai levelnya gitu, sesuai kemampuannya gitu. Jadi sikap cukup tadi itu. Jadi apapun levelnya sebenarnya bisa bahagia. Jangan juga seorang udah kaya raya luar biasa, udah tua tiba-tiba pengen muda lagi gitu, pengen kayak anak muda, atau pengen umurnya pengen 30 tahunan atau 25 tahunan. Nggak mungkin gitu, karena dia udah tua, meskipun dengan kekayaannya dia bisa operasi apapun itu tidak bakal mendapat kebahagiaan gitu. Saya ada seorang sahabat yang luar biasa, tadinya saya pikir dia sangat bahagia gitu, ternyata sengsara sob. Dia jalan kemana-mana, hidup kemana-mana, ketemu dengan banyak teman, fotoan. Kalau dia di Facebooknya luar biasa bahagianya, kelihatan bahagia, foto sana makan sini, makan sini. So saat ketemu saya ngobrol gitu. Pertama ngobrol saya makan sederhana di suatu saya kan senang ikan, saya makan ikan bakar segala macam-macam. Kok kamu selalu bahagia banget ya kemana-mana segala macam-macam. Tapi kenapa kalau kamu di sini sekarang kelihatannya sok resah gitu? Karena dekat dengan saya, cukup dekat, dia berpikir, Wan, sebenarnya ya saya juga bingung gitu loh. Saya lagi nyari kebahagiaan, kemanapun kebahagiaan itu datang saya cari. Ternyata saya nggak dapat semua. Makanya saya sekarang ke Bali, Wan. Pengen ketemu kamu, pengen ngobrol. Jadi kenapa? Iya, ternyata problemnya banyak itu. Anaknya ginilah, anaknya gitulah, semua beban ketidakbahagiaan untuk istrinya ginilah. Loh, kamu kelihatan mesra segala macam-macam. Ya itu, tapi kita semuanya sebenarnya kayak agak kosong gitu. Jadi ada hal yang kosong yang tidak bisa dia isi gitu. Dia minta ke saya bagaimana caranya. Ya itu tadi, kerasa cukup sob. Jadi jangan berpikir dulu bahwa kita bisa jalan kemana-mana, kita bisa makan seenak. Jadi gini loh, saya malah belajar dari dia gitu, bukan dia belajar dari saya aja. Wan, contohnya, saya bisa makan apapun, saya bisa kemana pun, saya bisa ngelakukan apapun dulu dengan uang saya. Tapi ketika saya berlebihan, itu akan menjadikan penyakit bagi saya semua gitu. Contoh, saya ngejar seks, ngejar apapun, jadi sakit, jadi nggak nikmat lagi gitu. Saya ngejar makan apapun, malah tambah sakit, kena kolesterol, kena macam-macam. Kayak saya sekarang, saya susah makan yang lain-lain dulu. Dia makan yang lain-lain susah. Paling sekarang, ya itu tadi, bakaran pun udah wanti-wanti Pak, dikasih daun dia bla bla bla, dia tidak mau makan ini supaya nggak kena kanker, jadi pemicu. Apapun hati-hati. Minuman juga sama ya. Kamu lihat sekarang ini, kalau udah saya mau minum pun, kalau saya masih minum jeruk segala teh hangat segala macam-macam, dia cuma minum air putih aja, air putih hangat itu. Mana bahagianya Bang katanya kalau kita udah berlebihan, karena kita terlalu morsir gitu. Dia main kemana-mana, minum apapun yang dia bisa diminum, ternyata gitu. Dan kamu untung, saya dengar kamu nggak pernah minum katanya apapun ya, bir nggak pernah, saya krinsek ya nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah, saya jaga umur saya gitu. Kenapa? Ya udah ini aja cukup gitu. Jadi kalau berlebihan apapun, kebahagiaan itu nggak ada artinya. Jadi kebahagiaan itu kesederhanaan, so semakin sederhana keinginan kita itu semakin bisa lebih mudah kita bahagia gitu. Apapun bisa membuat bahagia. Contoh, istri saya tadi, alhamdulillah kita kan tidak selalu bisa ibadah. Kalau mungkin saya insya Allah bisa istiqomah dengan tahajud, tapi mungkin sulit dengan puasa gitu. Ternyata istri saya mengisi itu. Dia bilang, Mas, nanti jam 4 bangunin ya, setengah 4 katanya. Ya, alhamdulillah bangunin. Lihat istri kita puasa aja, saya udah bahagia gitu. Lihat istri saya mau sholat aja, tepat waktu, saya sudah bahagia.
Anak saya juga gitu. Asal kamu bisa takwa pada Allah, saya sudah bahagia gitu. Apalagi Allah berikan yang lainnya, kamu bisa pintar, bisa gimana, saya lebih bahagia, bahagia juga dulu. Tapi sebagian itu sederhanakan dulu. Asal kamu takwa, mau sholat, udah selesai, saya udah bahagia gitu. Dia dapat kesulitan segala macam tugas segala macam-macam, nggak masalah gitu. Mau nilai berapapun nggak masalah gitu. Loh, kok saya nggak ngejar target yang tinggi, saya nggak pernah membebankan anak saya untuk jadi juara, nggak supaya dia tidak terkerangkeng dengan ketidakbahagiaan. Jangan sampai hidupnya dia bisa sengsara gara-gara dia di target atau apapun. Karena saya ini orang bebas, Sob. Saya ini dari dulu, saya kalau mau, saya SMP tuh saya apa ya, juara terus, juara cerdas cermat. Meskipun saya sekolah di PGRI, saya juara, Sob. Catur aja saya juara kecamatan. Itu bukan level yang seumuran saya waktu SMP, tapi level dewasa itu semua dikekang, padahal bapak saya tidak pernah menargetkan saya apapun gitu. Dan saya bisa bebas suka-suka gitu. SMA juga sama. Waktu kelas 1 saya mungkin juara umum gitu. Kelas 2, kelas 3 saya suka-suka saya gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak mau dibebankan dengan kerangkeng seperti itu, karena saya pengen bahagia gitu. Dari dulu saya, mohon maaf ya Sob ya, dari dulu pun saya tidak pernah merasa kekurangan uang gitu. Memang saya dilahirkan dari keluarga cukup, tapi bukan berarti ayah saya memberikan semua dan gratis ke saya. Tidak, Sob. Saya SMA itu, saya bisa beli apa-apa. Mungkin pendapatan saya sekarang, orang sekarang mungkin bisa 3 jutaan, mungkin 4 jutaan. Jadi saya bisa pakai sepatu yang bermerek. Dulu Diadora, mereknya apapun bisa. Saya bisa kemana-mana gitu. Kenapa? Karena ayah saya udah biasa bisnis dari awal gitu. Dan saya SMA itu saya nyetak percetakan. Ayah saya bawa ke percetakan, saya dari mulai karir pertama itu nyetak gitu, SMP. Buat mesin dulu, meskipun ada yang pakai listrik, saya senang pakai tangan. Makanya ini saya gede gitu. Kenapa saya ini terus stensil ya zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin tahu persis stensil seperti apa. SMA saya udah nganter-nganterin surat, SMA kelas 2-an gitu. Saya nganterin surat, nganterin uang, nganterin apapun, dan itu bayarnya gede deh saya, orang tua saya. Jadi orang tua saya kalau gaji saya tuh ngasih sesuatu, contoh dari Chelsea ke Bogor. Padahal kan dengan 30.000 cukup gitu. Saya dikasih berapa? 200.000 sama orang saya, 250.000. Jadi kan seneng gitu. Jadi kita belajar untuk memberikan anak-anaknya kesenangan akan satu pekerjaan, menghargai, jangan pas-pasan kalau ke anak gitu. Kalau dia mengerjakan tugas yang kayak pekerjaan gitu. Sekarang juga sama sekarang saya, kalau mau masuk ya saya kasih kerjaan gitu, saya kasih uang. Kalau mau uang ya kerja gitu, meskipun agak sulit terapkan seperti ayah saya dulu gitu. Jadi saya kasih 200.000 ke Bogor, padahal ongkosnya bolak-balik paling 20.000 udah cukup, 15.000 cukup gitu. Kalau kita nggak makan, ayah saya nggak kasih 250.000 gitu. Di sana dikasih lagi duit gitu. Karena saya nungguin, nggak ada pagi, datang sampai siang saya tungguin, dikasih lagi uang, kasih makan lagi. Jadi bisa terima 15.000 gitu. Apa nggak kaya saya? Kaya. Dari dulu, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa uang itu menjadikan saya tidak bahagia, tidak gitu. Sampai saya kerja di BUMN pun, saya di penerbangan saya alhamdulillah saya bahagia terus gitu. Sampai buat perusahaan, saking bahagianya saya tidak pernah ngambil uang itu di perusahaan saya gitu. Saya SMA saya juga jadi miliarder. Kenapa? Karena saya bisa membuat usaha itu karena saya udah ngerasa kaya dan bahagia. Saya tidak untuk diri saya, tapi untuk keluarga saya semua, untuk perusahaan itu. Akhirnya apa? Jadi cepat berkembang. Gak pernah gajian. Gimana uangnya ke situ-situ terus, keluarga yang gajian pun saya gaji bukan pas-pasan ya, standar gitu. Sehingga dia tidak melakukan apapun lagi, karena dia malu. Saya aja nggak dapat apapun, karena uang kan ayah saya yang tanda tangan, yang mengeluarkan uang segala macam-macam. Karena saya mendapat pendapatan dari penerbangan, saya dapat lawan fee, saya dapat flight fee, macam-macam kalau kita dulu terbangnya. Jadi seperti itu Sob. Jadi intinya, jadi kita lah yang memilih mau bahagia atau tidak gitu. Kalau kita mau bahagia, kita akan bahagia semuanya. Jadi bahagia itu sih sederhana. Semakin Anda sederhana, kebahagiaan semakin simpel dulu. Tapi kalau Anda untuk cari kebahagiaan, Anda harus ada dalam mindsetnya dengan kesulitan gitu. Anda akan sulit gitu. Kenapa saya milih bahagia? Salah satu hal adalah apa? Saya merasa menghina Allah kalau saya tidak bahagia dan tidak kaya gitu. Kalau Anda nanya saya, kayak bahagia, kaya, ya saya kaya, saya bahagia gitu. Kenapa? Bukan saya sombong, bukan. Karena saya ingin dianggap Allah manusia paling bersyukur gitu. Saya sekarang bisa minum teh udah bahagia. Saya punya waktu, saya bisa tahajudan, bisa subuhan, segala macam, itu bahagia. Orang yang bisa sholat subuh itu bahagia. Kenapa? Bayangkan dia pasti punya waktu untuk sholat subuh berjamaah gitu. Sedangkan kita kadang-kadang susah gitu, kadang-kadang malas segala macam. Mereka kok bisa gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita menjalankan sholat ibadah, kalau kita merasa kebiasaan, itu merasa bukan bahagia. Tapi bagi saya, Anda bisa sholat subuh itu udah kaya gitu. Sudah kaya, sudah bahagia. Itu kan jadi tergantung pada pandangan Anda, apa itu bahagia gitu. Mudah-mudahan kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, nanti ada part 2 atau part 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.